Selamat pagi teman-teman. Renungan pagi hari ini berjudul Peringatan dari Yesus. Yesus tidak menyebutkan zaman Nuh dan Yunus hanya untuk mengajarkan sejarah. Dia sedang memperingatkan generasi kita. Baca sekali lagi. Banyak orang berpikir Yesus sedang memberikan garis waktu, padahal dia sedang memberikan sebuah peringatan. Mari kita pelajari firman Tuhan. Matius 24 ayat 37 berkata, "Sebab sama seperti pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia." Ini Yesus yang berkata ya. Lalu dia menjelaskan bahwa pada waktu itu orang-orang makan, minum, kawin, dikawinkan sampai air bah datang. Perhatikan baik-baik. Yesus bukan sedang mengecam orang karena makan atau menikah. Semua itu adalah karunia Allah yang baik. Masalahnya adalah ini. Mereka menjalani kehidupan seperti biasa sambil mengabaikan peringatan Allah. Mereka begitu sibuk dengan hal-hal yang sementara sehingga melupakan kekekalan. Boleh saya membahas lebih dalam? Selama lebih dari 100 tahun Nuh memberitakan kebenaran sambil membangun bahtera. Setiap ayunan palu adalah sebuah khotbah. Setiap papan yang dipasang adalah sebuah peringatan. Setiap hari bahtera itu berdiri. Belas kasihan Allah masih terbuka. Namun orang-orang menertawakannya, mengejeknya, mengabaikannya, sampai akhirnya pintu itu ditutup. Izinkan saya mengatakan sesuatu dengan tegas. Penghakiman tidak dimulai ketika hujan mulai turun. Penghakiman dimulai ketika Allah menutup pintu bahtera. Akan tiba suatu hari, undangan untuk bertobat akan berakhir. Dan sebesar apapun penyesalan seseorang, tidak akan dapat membuka kembali apa yang sudah Allah tutup. Sekarang mari kita melihat Yunus. Para pemimpin agama meminta Yesus menunjukkan suatu tanda lagi. Jawaban Yesus mengejutkan mereka. Matius 12 ayat 39. Angkatan ini tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Mengapa Yunus? Karena Yunus berada di dalam perut ikan besar selama 3 hari 3 malam sebelum akhirnya keluar hidup-hidup. Yesus sedang menunjuk secara nubuat kepada kematian, penguburan, dan kebangkitannya sendiri. Yunus hanyalah bayangan. Kristus adalah penggenapannya. Namun ada gambaran lain yang sering terlewatkan. Ketika Yunus akhirnya memberitakan firman kepada Niniwe, seluruh kota yang jahat itu bertobat. Mulai dari rajanya sampai rakyat biasa, mereka merendahkan diri di hadapan Allah, dan hukuman ditunda karena mereka bertobat. Saudara-saudari, Yesus bukan hanya berkata, "Aku lebih besar daripada Yunus." Dia juga sedang berkata, jika Niniwe bertobat hanya karena mendengar seorang nabi yang awalnya enggan taat, lalu apa yang akan kalian lakukan ketika anak Allah sendiri berdiri di hadapan kalian? Bolehkah saya mengatakan sesuatu yang mungkin menegur hati kita? Kita mulai menjadi seperti generasi Nuh. Kita menertawakan kekudusan, mengejek pertobatan, mengabaikan firman Allah, membangun kehidupan yang semakin besar, namun mengabaikan jiwa kita sendiri. Di sisi lain kita justru tidak seperti Niniwe. Niniwe mendengar satu pesan lalu bertobat. Tetapi hari ini ada orang yang mendengar ribuan khotbah namun tidak pernah berubah. Masalahnya bukan karena kurangnya pemberitaan firman. Masalahnya adalah kurangnya pertobatan. Izinkan saya menutup dengan satu hal. Zaman Nuh mengingatkan kita bahwa penghakiman itu nyata. Tanda Yunus mengingatkan kita bahwa belas kasihan Allah masih tersedia. Bahtera hanya memiliki satu pintu. Yesus berkata, "Akulah pintu itu." Undangan keselamatan masih terbuka hari ini. Tetapi pintu itu tidak akan terbuka selamanya. Berhentilah menunggu tanda yang lain. Kubur yang kosong sudah lebih dari cukup. Bertobatlah selagi pintu kasih karunia masih terbuka.